Pemirsa, sebuah tim insinyur Indonesia mengklaim bahwa mereka telah memproduksi ventilator kompak dalam 2 bulan. Ventilator yang per unitnya berharga di bawah $1.000 ini diharapkan dapat mempercepat perang dalam melawan wabah COVID-19. Seperti banyak negara lain, Indonesia menghadapi kekurangan alat pernapasan mekanik yang vital untuk mengobati orang dengan penyakit pandemi. Ketua tim Syarif Hidayat mengatakan berbekal bahan-bahan rumah tangga seperti gelas plastik untuk membuat bagian-bagian, 40 insinyur dari Institut Teknologi Bandung ini mengembangkan ventilator Vent-E yang berukuran mini oven. Jadi Vent-E ini adalah ventilator versi sederhana daripada ventilator yang lengkap yang biasa kita jumpai di ICU, yang fungsinya macam-macam. Salah satu fungsi paling sederhana, paling elementer adalah fungsi yang disebut sebagai CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Kebetulan untuk COVID, fungsi inilah yang sangat vital dibutuhkan. Harga jual Vent-E ini kurang dari 15 juta rupiah atau $1.000 Amerika, sangat jauh lebih murah dari tipikal ventilator ini yang biasanya dibanderol 20 hingga $25.000 per unitnya. Fitur utama dari Vent-E adalah Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP yang sangat penting untuk pasokan udara yang stabil ke paru-paru orang dengan COVID-19. Mesin CPAP yang biasa digunakan untuk mengobati sleep apnea telah digunakan di Cina dan Italia untuk membantu pasien COVID-19 bernapas tanpa memerlukan ventilator yang lebih invasif. Kami berharap bisa melepaskan satu unit Vent-E ini dengan harga di bawah 15 juta rupiah. Tentu itu adalah versi komersial. Untuk dimengerti bahwa kira-kira 600 sampai 700 unit pertama itu tidak dijual. Itu didonasikan atas dasar kepercayaan para donatur yang mempercayakan dan memberikan harapan adanya segera upaya untuk keluar dari pandemi ini. Hidayat dan timnya berencana akan bekerja sama dengan produsen pesawat terbang milik negara Dirgantara Indonesia untuk membuat hingga 500 ventilator seminggu. Mereka sedang menunggu tes klinis akhir sebelum mendapatkan lisensi untuk memulai produksi massal. Jadi pengujian alat-alat uji yang kita gunakan itu alat-alat uji yang kita gunakan untuk menguji pesawat seperti menguji suhu udara, menguji pressure, tekanan. Itu kita gunakan alat-alat yang ada. Jadi kita memberdayakan kompetensi kami dan teknologi yang kami miliki dalam memproduksi pesawat ini untuk mendukung penanganan COVID-19 melalui produksi ventilator. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bulan lalu mengatakan bahwa Indonesia yang sekarang memiliki angka infeksi virus corona melebihi 12.000, memiliki 8.413 ventilator di 2.867 rumah sakit di seluruh Nusantara. Jumlah tersebut jauh dari cukup untuk 180.000 ICU yang dibutuhkan Indonesia. Menurut sebuah studi yang dipimpin oleh ITB baru-baru ini diperkirakan infeksi bisa meningkat menjadi 1,6 juta di negara berpenduduk 260 juta orang ini. Hingga Rabu 7 Mei, 895 orang di Indonesia telah meninggal karena COVID-19. Indonesia memiliki angka kematian 7,2% dari penyakit ini. Nah, sebagian masih melakukan uji endurance sebagai uji tahap akhir. Setelah itu kemudian dilakukan uji klinis yang kira-kira memakan waktu seminggu. Sehingga diharapkan pertengahan Mei ini kita sudah bisa melihat ventilator produksi Indonesia yang diproduksi oleh mitra industri yang juga tidak mudah mencarinya karena selama ini tidak ada industri yang membuat ventilator. Eyal Hisham, Direktur Pusat Pengobatan Perjalanan dan Penyakit Tropis di Pusat Medis Sheba di Israel, di mana rumah sakitnya juga telah melakukan proyek yang mirip dengan Vent-E senilai $1.000 Amerika ini berkomentar, inovasi seperti Vent-E mungkin memiliki manfaat jangka panjang untuk rumah sakit di negara-negara berpenghasilan rendah, tetapi hal ini mungkin tidak banyak membantu pasien COVID-19 yang perawatannya lebih bergantung pada tenaga dan teknik daripada peralatan. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV melaporkan.